Bayangkan ini, saat kamu sedang scrolling di TikTok, atau mencari jawaban di Google, atau sekedar menghitung diskon di kasir, semua mengalir begitu cepat, mudah, dan tampak seperti keajaiban di zaman modern. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada satu nama yang terhapus dari ingatan dunia. Seseorang yang hidup lebih dari 1200 tahun lalu. Beliau bukan miliarder, bukan juga selebriti, melainkan ilmuwan jenius dari peradaban yang kini nyaris dilupakan. Dialah Al-Khawarizmi, sang bapak algoritma. Fondasi dari yang kamu sentuh hari ini, warisannya terus hidup dalam setiap teknologi yang kita pakai. Namun namanya perlahan memudar, hingga tak lagi disebut dalam pelajaran, tak lagi dikenal oleh generasi baru. Pada tahun 780 Masehi, di sebuah kota bernama Khwarezmia, yang sekarang terletak di wilayah Khiva, Uzbekistan, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Persia. Namanya Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ia tumbuh dalam dunia yang sedang berubah. Di barat, kekaisaran Romawi telah runtuh. Di timur, peradaban Islam sedang bangkit. Dan di tengah kekacauan itu, Al-Khawarizmi punya satu senjata, yaitu ilmu pengetahuan. Di usia mudanya, sekitar awal abad ke-9, antara tahun 810 sampai 820 Masehi, Al-Khawarizmi meninggalkan tanah kelahirannya di Khwarezmia dan melakukan perjalanan panjang menuju Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang sedang berada di puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Di Baghdad, di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, berdiri megah Bait Al-Hikmah, atau dikenal juga sebagai House of Wisdom, rumah kebijaksanaan. Tempat di mana filsafat Yunani, matematika India, dan astronomi Persia bertemu. Dan di sanalah Al-Khawarizmi mulai menulis buku yang akan mengubah dunia. Salah satu judul bukunya adalah Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Jabar secara harfiah berarti penyelesaian atau pengembalian. Merujuk pada proses memindahkan sukun negatif ke sisi lain persamaan untuk menyeimbangkan kedua ruas. Dari sinilah kata algebra dalam bahasa modern berasal. Dalam buku itu, ia tak sekedar menghitung. Ia mengajarkan cara berpikir logis. Ia memperkenalkan bentuk umum sebuah persamaan kuadrat, seperti x kuadrat ditambah bx sama dengan c. Ia tunjukkan cara menyelesaikannya, bahkan tanpa simbol X seperti sekarang. Buku ini bukan hanya matematika. Ini adalah fondasi seluruh logika komputer modern. Namun, warisannya tak hanya aljabar. Al-Khawarizmi juga menjadi arsitek revolusi angka modern. Dialah penyebar utama angka 0 dan sistem desimal. Dulu orang menghitung dengan huruf rumit dan membingungkan, tapi kehadiran angka 0 mengubah segalanya. Tanpa angka 0, dunia modern akan lumpuh. Kalkulator tak akan dibuat, sistem biner komputer tak akan tercipta. Dan seluruh teknologi digital dunia modern tak akan berjalan seperti sekarang.
Al-Khwarizmi mengembangkan tabel astronomi dengan tingkat presisi yang luar biasa untuk masanya. Ia menghitung posisi dan gerak matahari, bulan, dan planet. Penentuan waktu sholat berdasarkan posisi matahari, hingga menghitung panjang bayangan matahari. Ia memimpin proyek pengukuran keliling bumi yang inovatif menggunakan astrolabe dan trigonometri, serta menghitung koordinat lintang dan bujur dari ratusan kota. Dunia yang semula kabur perlahan mulai terbentuk dengan jelas, dan semuanya berawal dari angka. Saat karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, namanya berubah menjadi Algoritmi. Dari sanalah lahir satu kata yang kini mengubah dunia, yaitu algoritma. Tanpanya Google takkan pernah ada. Kecerdasan buatan hanya akan jadi mimpi. Bahkan video ini pun takkan pernah tercipta. Sayangnya sejarah seringkali tidak adil. Nama-nama seperti Newton, Galileo, Copernicus dikenal luas, tapi Al-Khwarizmi nyaris tak pernah disebut, meski fondasi yang mereka injak adalah karyanya. Dunia modern dibangun dari jutaan ide, tapi di balik itu selalu ada orang-orang yang tak terlihat, seperti Al-Khwarizmi. Hari ini kita mengenang dan menghormati warisannya. Setiap klik, setiap perhitungan, setiap algoritma adalah bisikan dari masa lalu. Dan ia adalah bisikan paling awal yang kita dengar. Mereka memberi dunia fondasi. Sekarang, tugas kita untuk membagikan cerita mereka. Klik like, subscribe, dan share video ini karena pengetahuan adalah warisan yang harus dibagikan.